Nah, judul kali ini adalah waspadalah, waspadalah terhadap hal-hal yang akan gue ceritakan ini. Halo semuanya, selamat datang di cerita anak rantau. Bareng gue dia seperti biasa kita akan membahas cerita-cerita tentang rantauan. Oke, di video kali ini gue mau membuat sebuah video sharing kali ya, lebih tepatnya. Jadi kita sharing informasi, cerita gitu kan, pengalaman tentang rantauan gue pribadi. Nah, judul kali ini adalah waspadalah, waspadalah terhadap hal-hal yang akan gue ceritakan ini. Gitu guys, karena tidak selamanya merantau itu indah ya. Tidak selamanya merantau itu baik-baik saja. Akan ada hal-hal yang perlu kita waspadai sejak dini, terutama teman-teman yang baru dan akan mulai untuk merantau. Harap waspada saja. Gitu. Jadi gue mau menceritakan dua kisah pengalaman gue. Pengalaman yang kurang menyenangkan dan kurang baik, tapi semoga ini menjadi pengalaman cerita buat kita semua supaya kita bisa lebih berhati-hati ke depannya. Oke? Yuk kita masuk ke cerita yang pertama. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali masuk ke dalam YouTube Cerita Anak Rantau, welcome. Jangan lupa untuk subscribe channel video ini supaya kalian terus terupdate dengan video-video yang kita upload. Nah oke, buat kalian yang penonton setia Cerita Anak Rantau, I thank you. Makasih untuk supportnya dan selalu komen hal-hal yang positif, membangun. Good job guys. Oke, ya kita masuk ya ke cerita yang pertama. Cerita ini gue berikan judul Awasi Sepatu Kalian. Awasi sepatu kalian gitu. Jadi ini berkisah tentang gue punya pengalaman di mana sepatu gue hilang. Sepatu hilang. Ini pencurian kasusnya ya. Jadi ceritanya tuh begini. Waktu itu gue ngekos di salah satu kosan yang tidak terlalu besar kamarnya. Dan memang kondisinya itu sudah ada isinya gitu. Kamarnya itu ada lemari, ada meja belajar yang kayu gede itu, ada kursi, ada ranjang yang single. Jadi memang space kamarnya itu sudah terisi dengan itu semua. Sehingga kalau lu mau nambahin barang-barang lain itu harus dipikir dua kali untuk menempatkannya di dalam gitu. Dan waktu itu gue berpikir kalau rak sepatu ngapain gue taruh di dalam, bau gitu kan. Gitu. Jadi orang-orang juga di luar gitu kalau naruh-naruh apa. Jadi singkat cerita, gue taruhlah itu rak sepatu di luar dengan beberapa sepatu gue di dalam rak sepatu itu di luar kamar gitu. Nah satu kali waktu itu gue pulang kuliah, gue langsung masuk kamar, gue nggak cek tuh itu rak sepatu. Pas gue lagi di kamar, gue diketok-ketok, tok. Pas gue buka, ceger. Pas gue buka ternyata si penjaga kosan. Dia bilang, "Kak, maaf kak, boleh ikut saya sebentar?" Katanya gitu. Oke, gue turun lah ke kamar dia di lantai 1 kan, kamar penjaga. Pas gue cek, dia ngasih lihat tunjuk gue CCTV. Nah pas gue lihat ada orang pakaian kantor gitu rapi, bawa tas olahraga yang gede itu. Dia datang, nggak mencurigakan karena bajunya rapi, sopan gitu kan, dan memang dia kelihatan banget keliling, tapi bukan yang celingak-celinguk. Dia kayak cuma sekedar jalan aja, tapi gue tau lah mata dia menuju kepada barang yang dia mau sikat, yaitu sepatu. Nah intinya dia lewat setiap lorong yang ada sepatunya, dan ketika gue lihat tuh dia tuh bener-bener kayak diambil dari rak nih, dia bolak-balik gitu di tangannya, dia bolak-balik, dia liatin mereknya, dia liatin mungkin kondisinya masih bagus apa enggak. Kalau dia masih jelek dia taruh, kalau dia udah masih bagus dia masukin ke tasnya dia gitu. Nah ketika dia masuk ke area kamar gue,
dia ngambil sepatu gue. BTW ini yang hilang sepatu Adidas ya, sepatu olahraga Adidas. Terus dia ambil, dia cek sekali, dia langsung ke toilet. Pas dia ke toilet kelihatan banget, pas dia masuk dia bawa sepatu, pas dia keluar sepatu itu sudah dimasukin ke tasnya dia dan udah nggak ada gitu. Dan dia udah langsung pergi setelah itu gitu. Iya, gue cukup shock banget ya ketika gue lihat CCTV itu. Dan ya apa ya, agak lemot gitu loh, kayak itu harus gimana gitu sekarang gitu. Gue nanya penjaganya, Mas gimana nih Mas gitu kan. Terus intinya dia bilang nanti ya saya lapor ke penjaga kosannya gitu kan. Cuman ya mau gimana gitu, itu kan apa ya, walaupun itu memang kesalahan kosan, tapi kan kita sebagai pemilik barang juga kan ikut ambil andil gitu. Jadi singkat cerita waktu itu nggak gitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh kosan. Ya jadi mau gak mau adalah diikhlaskan, dan itu jadi sebuah pelajaran. Setelah itu sepatu-sepatu yang khususnya sepatu-sepatu yang bagus, ini bukan cuma soal merek ya, bukan cuma soal harga, tapi soal kondisi juga. Misalnya kayak lu punya sepatu yang biasa aja, tapi kalau kondisinya masih bagus, mendingan lu masukin aja daripada hilang gitu kan. Gitu. Jadi kayak yang di depan tuh kayak cuma sandal jepit gitu-gitulah. Jadi setelah itu ya udah gue sadar bahwa mana kita berada ya kita tetap harus waspada. Apalagi hal seperti itu kan kesannya sepele ya, sederhana, tapi bagi orang yang memang niat jahat, dia akan pakai itu untuk sebuah kesempatan untuk mencuri, mengambil dan merugikan orang lain gitu. So buat kalian yang mau merantau, make sure pastikan barang-barang berharga kalian berada di tempat yang aman. Gue sih saranin kalau kalian misalnya punya laptop, punya emas mungkin ya, atau punya apa, gue saranin sih ada satu tempat penyimpanan yang benar-benar tuh khusus, supaya kalian ketika kalian pergi bisa ditaruh di laci atau ditaruh di lemari, kuncinya dibawa gitu. Jangan sampai dibiarkan itu tergeletak gitu aja, karena banyak banget juga kasus-kasus yang kayak kosan kan dibobol gitu ya, dicongkel lewat jendela apa segala macem. Banyak tuh video-videonya, dan jangan sampai kalian mengalami hal merugikan seperti itu juga ya guys. Oke, itu dia yang pertama soal waspada terhadap barang-barang kalian. Cerita yang kedua lebih kepada ke ini ya. Kalau kalian tipe orang yang baik hati, suka menolong, kalian harus waspada juga. Ini gue cerita ini bukan berarti gue menyesal, tapi waspada saja gitu loh. Ini gue beruntung karena waktu itu gue yang hilang itu nominalnya sih nggak seberapa lah gitu. Tapi kan bukan soal nominalnya, tapi tindak kejahatannya itu yang harus kita waspadai gitu. Jangan sampai kalian karena meleng nggak waspada akhirnya kena yang rugi banget gitu loh. Jadi ceritanya waktu itu gue pulang kampus, ada seorang ibu naik mobil Avanza merah, ingat banget gue. Si ibu ini bilang, Mas tahu ini nggak, tahu daerah, kita sebutnya daerah ini ya, daerah Kijang misalnya, kita sebut saya daerah Kijang. Jadi dia bilang, Mas tahu daerah Kijang nggak, katanya gitu kan. Oh tahu Bu, saya waktu itu gue bilang arahnya begini Bu, begini gue tunjukin tuh lewat by lisan. Nah cuman si ibu ini tuh kayak merasa kayak ekspresinya itu lagi hektik banget karena suatu hal. Dia bilang, aduh Mas bentar ya Mas ya, saya lagi bingung nih, katanya. Iya jadi ATM saya tuh ketelen, dia bilang ATM saya ketelen, saya juga handphone saya mati segala macem. Terus saya mau pulang, rumah saya di Tangerang, saya mau tarik cash untuk bensin sama tol. Waktu itu kan tolnya masih cash ya. Nah terus waktu itu ini tahun 2000
berapa ya, 2018-an, 2017 2017 2018 2017. Itu waktu itu 1 tahun setelah gue merantau. Terus dia bilang iya apa uang saya nggak ada gitu kan. Terus akhirnya intinya dia bilang Mas bisa nggak ikut saya temenin untuk tunjukin jalan ke Kijang, dia bilang gitu. Setelah gue waktu itu kan gue mikirnya gini, ini kan ibu-ibu, kalau sumpama dia mau ngacem-ngacemin ya gue bisa ngelawan dong, ibu-ibunya kecil gitu. Kalau bapak-bapak gue gak berani gitu. Akhirnya gue masuk, oke bu saya temenin. Akhirnya gue masuklah ke mobil ibu itu. Nah di mobil ibu tuh memang ibu yang ramah gitu ya, nanya alam apa gitu, dari mana segala macem. Terus gue nanya ibu kerjanya di mana, dia bilang dia dokter, katanya di rumah sakit S ya, gak usah sebut namanya, di rumah sakit S gitu loh. Dia bilang oh gitu, oke. Terus iya saya habis ini nih praktek segala macem, terus mau pulang, dia bilang gitu kan. Oke. Nah singkat cerita karena jalanan menuju ke daerah itu tuh agak sedikit macet, jadi dia bilang udah mas udah deh kayaknya saya putar balik aja gitu, nantilah saya atur, saya pikirin lah gimana caranya gitu. Nah karena waktu itu gua kasihan sama ibu itu, jadi gue bilang gini, bu mau nggak bu pakai uang saya aja dulu. Ini disclaimer ya, bukan ibu itu yang minta, tapi gue yang menawarkan karena waktu itu gue kasihan. Dia menawarkan, bu mau nggak pakai uang saya aja dulu, saya tarik cash, nanti ibu besok ganti saya transfer balik gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa katanya gitu kan, kamu intinya dia kayak kamu serius gitu kan. Iya bu nggak apa-apa. Nah waktu itu akhirnya gue pinjemin 150.000, dia bilang 100 buat bensin, 50.000 buat tol, dia bilang. Nah setelah itu tuh udah tukar nomor HP, udah tukar nomor HP, tukar nomor rekening. Dia bilang yaudah deh mas besok siang saya transfer, dia bilang oke. Nah gue diturunin, gue tarik cash, gue kasih duit 150.000 ke dia pulang gitu kan. Udah besoknya gue cek jam 12 belum, gue cek ya jam 12 belum ada. Oke belum ada. Terus yang gue SMS, gue telepon masih nyambung tapi nggak diangkat. Gue SMS, bu begini gini belum juga. Oke terus gue ada kelas tuh jam 1, gue kelas dulu, jam 3 gue pulang keluar, jam 3 gue cek di rekening belum masuk juga. Nah gue telepon lah si ibu itu, nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi, cobalah beberapa saat lagi. Begitu terus begitu. Jadi singkat cerita ibu itu sudah tidak bisa dihubungi lagi sampai dengan detik sekarang gue bikin video ini pun gue nggak tahu kabar ibu itu gimana gitu kan. Nah gue nggak tahu apakah ibu itu memang niat mau nipu atau enggak ya, cuman menurut gue apa yang dia lakukan itu tidak mencerminkan apa yang dia bicarakan soal profilnya dia gitu, yang kayak dia bilang dia dokter, dia begini ya I don't know gitu kan. Cuman pesannya adalah tetap waspada, jangan gampang percaya dengan orang, jangan gampang terlalu kasihan dengan orang gitu kan. Kita juga harus tetap waspada, bukan soal nominal besar atau kecilnya, tapi kan soal niatnya ya, niat orang itu apakah buruk atau enggak gitu. Kita harus waspada gitu. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, kalau ada orang asing yang misalnya mau seperti itu, lebih baik kalian kalau kalian sekedar nanya alamat ya kalian bisa jawab, tapi kalau udah merujuk ke hal-hal yang sifatnya duit atau minjem apa segala macam, berhati-hatilah. Kalau kalian nggak tahu banget apakah orang tersebut akan ngembaliin atau enggak gitu. Dan kalau bisa berhati-hati juga modus-modus yang lainnya gitu kan. Gitu, jangan sampai itu menimpa kalian. Dari 2 kisah ini, pengalaman pribadi yang gue terima buat diri gue sendiri adalah 1, harus waspada selalu. Karena gue berpikir bahwa terkadang enggaklah orang-orang terbaik gitu ya.
bukan masalah baik atau buruknya, tapi tetap harus waspada. Kita harus tetap waspada. Sekecil apapun harus tetap waspada. Yang kedua adalah jangan gampang percaya dengan orang. Apalagi kalau kalian baru pertama kali ngerantau, terus ada yang bilang, yuk join yuk, ada kerjaan di sini. Atau ikut gue yuk, ada kerjaan di sini. Aduh, hati-hati guys. Hati-hati, karena sekarang banyak banget modus-modus penipuan seperti itu. Diajak, taunya amit-amit kalian dijual, amit-amit jadi korban malpraktek segala macem gitu kan. Hati-hati itu. Yang ketiga, lebih primpen dengan barang-barang pribadi kalian. Misalnya kalian punya sepatu, punya uang tunai, atau punya tabungan, atau punya apapun barang-barang berharga. Kalau kalian keluar dari kamar itu ditaruh di tempat yang aman, supaya amit-amit kalau terjadi pencurian, misalnya ada yang nerobos masuk, setidaknya itu nggak literally di depan mata si pencurinya itu gitu, ada kayak laptop segala macam. Oke, tetap hati-hati dimanapun kalian berada. I hope teman-teman di sana aman, nggak ada yang ngalamin kisah-kisah seperti ini. Tapi kalaupun misalnya ada yang punya pengalaman, boleh banget share di kolom komentar supaya setiap kita juga lebih waspada dan tahu bagaimana caranya untuk survive dan ada di kota rantauan. Oke, see you di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Bye-bye.